Kezaliman tegakkan keadilan demi kepercayaan, demi keagungan Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ibu MC Ya, dalam rapat Rakernas Zona Jawa Barat dihadiri oleh Bupati Kuningan, karena ini di Kuningan ya. Terima kasih. Kita dengarkan Pada sekarang Bapak Bupati Kabupaten Kuningan, Bapak Dr. Hadian Rahmat Yanwar MSI. Selanjutnya, Bapak Ibu hadirin semuanya, sambutan dari Bapak Bupati Kabupaten Kuningan, Bapak Dr. Hadian Rahmat Yanwar MSI, disilahkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya masih kita hormati, kita muliakan Bapak Hadir Pak Sekjen DPP Partai Indonesia, Bapak Dr. Hidayat Selamat mengunjungi Pak di Kabupaten Kuningan. Tentunya yang saya hormati, yang saya muliakan pula guru saya. Waktu saya kuliah S3 ini, beliau salah satu member saya yang terdamping saya, Bapak Profesor Dr. Benyamin Haris. Sekarang beliau guru saya menjadi ketua DPP Partai Umat Jawa Barat. Bukan guru saya. Dan pasti masih necis. Yang saya hormati di sini sahabat saya Ibu Suraya Susanti, Ketua DPD Partai Kabupaten Kuningan, kembali bersama-sama dengan saya bahu-membahu bertahu dan alhamdulillah berkat doa dorongan dari kawan-kawan Partai Umat saya bisa dan terima kasih bisa berjalan dan senantiasa senantiasa insyaAllah berdayangan membawa Kuningan lebih maju ke depan. Dan tentunya yang saya banggakan, yang saya muliakan pula Bapak Ibu para ketua DPD Partai Umat Jawa Barat. Pertama dan pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai kesempatan sore yang mendung, mudah-mudahan kita semua kita dapat bersilaturahmi dan acara pengukuhan Dewan Pengurus Daerah Partai Umat di Jawa Barat. Tentunya yang pertama saya atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Kuningan merasa apresiasi, merasa berbahagia dan bersenang Kabupaten Kuningan ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggaraan perangkuan Dewan Pengurus Daerah Partai Umat Jawa Barat. Tentunya pertama saya ingin mengandung maklum karena sekarang pergi ke pasar membeli tomat. Cakep, Jangan lupa bawa lapasnya. cakep, Datang Partai Umat. cakep. Saya hadir membawa berkah. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya kita sepakat sore hari ini kita datang melangkahkan kaki jauh mungkin dari Kuningan ke Raja Sepuluh tempatnya di sini. Tentu bukan hanya sekedar mengikuti acara seminar semata, tapi yang penting ini merupakan momentum tentu penembaknya bagi kita semua. Ini untuk kehadiran Ibu Bapak wujud komitmen untuk memperkuat rasa kebangsaan, memperkuat demokrasi yang ada di Jawa
Jadi saya yakin Bapak Ibu adalah orang-orang pilihan, tokoh-tokoh masyarakat tidak hanya masing-masing dan tentu punya komitmen yang kuat untuk membangun demokrasi Indonesia. Tapi kita sepakat, saya setuju dengan Susan bahwa demokrasi lahir kuat itu tidak hanya dari pihak, tapi ini perlu kiranya berbagai pihak ikut berpartisipasi aktif. Karena saya ini salah satunya kekuatan yang paling signifikan adalah partai politik. Partai politik ketika berdaya, punya peran aktif yang kuat, saya yakin akan tumbuh kembang demokrasi yang sehat dan kuat. Dan itu saya meyakini Partai Umat dengan semangat moralitas, keadilan dan keberpihakan pada rakyat kecil, saya yakin akan menjadi bagian penting dari kehidupan berdemokrasi dan memperkuat tatanan politik di Indonesia, tidak terkecuali Jawa Barat. Saya yakin itu karena saya juga termasuk salah satu melihat dan sepak kerja Bapak Profesor Dr. Amin Rais yang juga telah memberikan warna yang kuat bagi perkembangan Indonesia terkait kemarin juga dalam reformasi Bapak Profesor Dr. Amin Rais juga telah memberikan andil yang cukup besar. Tepuk tangan untuk salah satu Profesor Rais pendiri Partai Umat. Saya intinya menyampaikan sebagai Bupati Kuningan bahwa politik itu saya sampaikan sebagai kawan-kawan partai pendukung. Mohon izin, kemarin saya itu dengan Ibu Wakil Bupati Ibu Hajah Tuti Andriani, seorang ibu rumah tangga yang memang tidak dikenal sama sekali seperti saya juga di birokrasi, Pak Prof. Benyamin Haris. Saya diusung oleh Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Nasdem, PKS, Partai Umat, Partai Buruh. Kembali berkompetisi melawan memang hegemonisme yang sudah 2 dekade itu tahu. Di sini Kuningan kemarin basisnya PDIP merah. Tapi berkat dukungan dan militasi termasuk rekan-rekan Partai Umat, kita bisa memenangkan pilkada kemarin. Dan itu salah satu ambilnya dari kawan-kawan Partai Umat, Ibu Suryani, Ibu Susanti sebetulnya, walaupun wanita, perempuan, Bapak Dokter, dan luar biasa. Sehingga ini saya merasa nyaman. Beliau itu walaupun sudah mengantarkan saya ke pilkada dengan sukses, tapi di antara partai pendukung ini Ibu Susanti termasuk yang tidak remeh. Mungkin karena ibuan, tapi hanya sama sendiri rumahnya. Misalnya kita akan sama bersama, ada satu kepala ofis, Ibu Susanti dulu bersama-sama dengan saya waktu saya dinas pendidikan. Saya dulu di birokrat, terakhir saya sekda, Ibu Susanti waktu sekretaris, Ibu Susanti adalah salah satu pengawasnya. Dan sekarang berjuang bersama saya, komitmen juga kuat untuk membangun Kuningan ke depan agar lebih baik lagi. Jadi sekali lagi kita sepakat politik itu uangnya sebetulnya ruang pengabdian, bukan hanya berbicara tentang kekuasaan, bukan berbicara tentang kewenangan, apalagi berbicara tentang ekonomi, tapi sekedar pengabdian tentang politik untuk menebar kebaikan, kemanfaatan, membangun keadilan sosial dan tentu memperkuat keluarga. Ini yang saya pahami seperti itu, dan mudah-mudahan warna Partai Umat betul-betul sangat kuat di sini membangun itu. Bapak tadi Kuningan penduduknya 1.200.000 orang. Kuningan berbatasan langsung dengan Jawa Tengah, dikenal dengan budaya yang kuat serta nilai-nilai religi yang sangat mengakar. 99% kita Muslim dan dikenal bahwa kita juga termasuk masyarakat yang cinta damai. Kalau saya ngobrol dengan Pak Kapolres dengan Pak Dandim, katanya kalau Kuningan ini termasuk orang yang untuk pensiun karena angka kriminalitasnya sangat rendah. Termasuk juga kita itu dikenal juga sebagai daerah minyak Indonesia. Kita punya 2 wilayah yang sangat guyup. Ada satu keluarga di sebuah kecamatan ya terkenal, satu keluarga bisa berbagai agama keyakinan. Di Cibubur misalnya kita kenal ada keyakinan
Sunda Ubud. Satu rumah itu ada yang pegang Kristen, Protestan, ada Katolik, ada Islam. Di Kuningan juga ada komunitas paham ajaran Ahmadiyah. Tapi alhamdulillah hari ini Kuningan menyuguhkan sempurna tinggi. Ini menandakan bahwa memang Kuningan cinta damai. Bapak Ibu bisa hormati, saya berharap di tengah dinamika sosial yang tinggi, dinamika masyarakat yang kadang meletup-letup, distraksi yang tanpa terkendali, partai politik saya berharap menjadi sebuah jembatan aspirasi masyarakat. Kadang-kadang banyak tersumbat, hambatan-hambatan itu bisa kita urai, bisa kita turunkan, degradasikan dengan kualitas partai-partai politik, termasuk saja partai umat. Insya Allah partai umat saya yakin hadir dengan semangat itu, semangat senantiasa untuk menebar kebaikan, bermanfaatan, memperjuangkan keadilan, dan tentu seperti yang sampaikan tadi mengukuhkan dua Islamiyah. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, pemerintah daerah tentu siap, saya sebagai Wakil Presiden dengan seluruh elemen partai politik, terutama partai umat yang tadi jelas-jelas telah mendukung saya habis-habisan dan bisa dan tinggalkan saya gitu ya. Insya Allah ya, kita saling bersinergi, saling memperkuat. Kalau hari ini partai umat belum bisa menentukan kadernya di lembaga legislatif, saya doakan Bu nanti ya untuk pileg 2009 Ibu harus bisa menentukan kadernya, partai bersinergi dengan kita semua. Jadi insya Allah perbedaan warna jangan sampai memecah belah. Justru keberagaman ini memperkuat kita saling melengkapi sehingga kita menjadi sebuah kekuatan yang besar, sebuah movement yang kuat. Mari sekali lagi saya berharap jadikan momentum pengukuhan ini sebagai titik awal semangat baru, spirit baru, menjemput masa depan yang cemerlang. Dan saya yakin sekali lagi partai umat akan membesar, akan besar, dan akan dicintai rakyat. Saja saya sampaikan, sekali mohon maaf tadi saya agak terlambat, banget. Dan memang kalau hari Sabtu Minggu itu kalau Bupati problem, bukan libur, itu dan masyarakat bisa banyak sampai maghrib. Saya apunten angka suhun Bapak Ibu ya, apunten abdi. Pohon mangga tumbuh di taman. Daunnya hijau menumbuhkan pandang. Kalau kita terus dan aman, salam perjuangan akan dikenang. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Selamat atas pengukuhan pengurus DPD Partai Umat se-Jawa Barat. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan langkah kita dalam mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, semakin. Terima kasih. Saya doakan bagi semuanya sehat, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Partai Umat itu solid dan luar biasa. Jawa Barat sudah berhasil membuat DPD se-Jawa Barat dan sekarang sedang membangun DPC. Jadi mari kita saksikan terus Rakernas Jon Jawa Barat ini akan kami tayangkan di streaming Abu Ismail Akika. Insya Allah kita ini akan terus ikuti saja. Partai Umat, Allahu Akbar. Partai Umat, Tegakkan keadilan. Partai Umat, Benar. Partai Umat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka. Partai Umat, lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Partai Umat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka. Partai Umat, lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Partai Umat, Benar. Partai Umat, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. mungkin ada 10 menit lagi ya. Kita akan acara dimulai, tapi ayo jalan di luar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah lagi acara Rakernas
John Jawa Barat, hadir di seluruh Jawa Barat, DPD Partai Umat ya se-Jawa Barat. Ini luar biasa ini. Kita ini ramai sekali dan Partai Umat optimis ya akan memulai debutnya, di mana terus akan, karena Partai Umat itu adalah lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, nanti ini acaranya sudah didesain, nanti dibuka oleh Bupati Kuningan ya, oleh Bupati Kuningan. Nah, ini ada lagu ya, lagu Mars Partai Umat. Inilah para tokoh-tokoh Jawa Barat. Sudah tidak ada yang di luar, sudah pada duduk semuanya. Jadi Partai Umat ini tokoh Jawa Barat ini di pimpinan wilayah ini. Saya akan tes ibu-ibunya dulu ya. Ini ya. Ibu-ibu akan serimana semangatnya. Siapa? Nah, ini Pak Ade Hairudin dari Kabupaten Bandung ya. Ini ketua DPD-nya ini dia ya, sekretarisnya ya. Sekali lagi siapa ibu-ibu? Korbit organisasi. Ini bagian penataan organisasi ya. Nah, ini permatanya, ini ibu-ibunya ya. Nah, ini ibu-ibunya. Ibu-ibunya ya. Ini luar biasa ini ya. Partai Umat ini memang partai yang berlandaskan Islam, rahmatan lil alamin. Ya, dan ini cantik-cantik ya. Oh, cantik-cantik. Ini bendahara ini. Bendahara DPD Partai Umat Kabupaten Garut, namanya Ibu Empong. Ya. Saya tes bapak-bapaknya. Siap? Luar biasa ya. Ini dalam rangka Rakernas ini. Nah, ini dari pimpinan Permata ini ya. Nah, ini memang orangnya soleh-soleh, cantik-cantik ya. Allahu Akbar ya. Inilah partai Islam ya, rahmatan lil alamin. Harus baca Al-Fatihah. Nah, ini tuan rumah ya. Nah, mohon. Sholat harus baca Al-Fatihah. Allahu Akbar ya. Sholat harus baca Al-Fatihah. Itu rukun sholat namanya. Assalamualaikum kepada semua. Bismillah, kita mulai acara. Nah, ini dari pimpinan pusat ini ya. Pimpinan pusat Partai Umat ini. Ya. Dan bersama dengan Bapak Ketua ya, Profesor Bunyamin ini. Nah, ini dari ini ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini luar biasa ya. Ya. Alhamdulillah. Wah,
ini ada kader muda ini. Wah, dia ada kader muda ya. Kader muda. Luar biasa ini. Kasih jempol. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wah, ini dari ini ya. Luar biasa ya. Nah, ini dari Garut ini ya. Mata yo mat, Wah, siap. Allahu Akbar. Buat aja ya. Garut. Garut. Nah, ini ya. Indramayu. Indramayu ya. Dari Indramayu. Kota Sukabumi. Wah, Sukabumi ya, dari Sukabumi. Nah, ini dari mana ini? Dari mana ini? Lagi streaming ini. Di streamingkan. Iya. Bapak dari mana? Saya dari DPD Kuningan, Pak. Oh, ini Iya. ini tuan rumah ini. Iya, iya, DPD tuan rumah, Kuningan Pak. ini. Iya. Allahu Akbar, terima kasih Iya, ya. sama-sama, Ini Pak. kita berada di Kuningan ya dalam Iya, rangka Rakernas ini. Iya. Ternyata ini dari Kuningan, tuan rumahnya ya ini ya. Wah, luar biasa ini. Tokoh-tokohnya ya berkarakter ya. Soleh-soleh ini namanya ini. Allahu Akbar ya. Iya ini ya. Ini Kuningan juga? Wah, dari Kuningan ini tuan rumah ini ya. Kita ini ya lagi Rakernas ini ya. Siap, Dari Pak. tuan rumah ini. Sukses, Pak. Ya, amin. Ini ya. Ini sudah ada itu ya. Itu berbuat yang manfaat bagi rakyat. Ini dari mana ini? Dari Kabupaten Bekasi. Kabupaten Pak Bekasi. Ismail. Alhamdulillah. Kepala ikannya, kepala kambingnya nggak nih? Di-share ke saya. Bapak Ibu semuanya, Share. tiba waktunya Kepala kambing ya. Di Bekasi ya. bilang cakapnya yang keras. Bapak Ibu bilang cakapnya yang keras. Pantul. Ini lagi streaming. Harus baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Itu rukun salat namanya. Ini dari mana ini? Dari Kota Tasik, Pak Kota Ismail. Tasik. Luar biasa ya. Dari Kota Tasik. Ini dari mana ini? Dari Kota Bandung. Kota Bandung. Waduh. Assalamualaikum. Wah, ini dari Garut nih. Kota Bandung. Dari Pangandaran. Pangandaran. Oh, ini hadir semua ya. Ini luar biasa. Nah, ini dari mana, Pak? Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor. Luar biasa ini ya. Kota Bogor. Ada kabupaten, ada kota. Ya. Wah, ini lagi streaming, Pak. Ini kan. Nah, ini kalau ini dari Garut ini. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah keluarga besar. Kalau ini dari wilayah ini. Kabupaten Bekasi. Oh, Bekasi ya. Dari Kabupaten Bekasi. Pangandaran, dari Pangandaran. Alhamdulillah. Salawat serta salam kami limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, sampai kepada kita sebagai umatnya. Semoga kita mendapatkan ini ya, kita syafaat sedang ini, mari kita ikuti terus ya streaming ini, jangan sampai tidak diikuti ya. Untuk agar acara yang penuh makna ini berlangsung dengan lancar dan memberi manfaat bagi kita semua, kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran akan dilakukan oleh Bapak Asep Dodi AMD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات مشين فيه أبدا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Partai umat memanggil kita, partai umat mengikut kita, partai umat melakukan kita.
Sejenak marilah kita untuk menundukkan kepala seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semua acara yang kita akan rencanakan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sukses dalam menjalankannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma akhrijna min dhulumati wahmi wa akrimna bi nuri fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hasin akhlaqana bi hilmi wa syahidana abwaaba fadlika fansurna min hudaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin fansurna 'alal qaumil munafiqin fansurna 'alal qaumil musyrikin fansurna 'alal qaumil zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan DPD Partai Umat Kabupaten Kuningan selaku tuan rumah dan panitia di acara ini akan disampaikan oleh Ibu Suwaria Susanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di Rakernas Jawa Barat dalam keadaan sehat dan walafiat. Puji dan syukur selalu terpanjat kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Pada hari yang berbahagia ini kita masih diberi nikmat iman dan Islam sehingga kita dapat bertemu dan bersilaturahmi dalam acara Rakernas ini. Yang terhormat kepada Bapak Bupati Kabupaten Kuningan, yang terhormat Ketua DPP dan beserta jajarannya, yang terhormat Ketua DPW dan jajarannya, dan yang saya hormati Ketua DPD se-Jawa Barat, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia. Saya selaku tuan rumah mengucapkan selamat datang kepada semua undangan yang hadir dalam acara Rakernas ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ketua DPW yang telah memberi kepercayaan kepada saya untuk menyelenggarakan acara Rakernas ini. Ini merupakan suatu kehormatan bagi kami. Untuk itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua DPW Jawa Barat. Kami menyadari sepenuhnya kelemahan dan kekurangan kami dalam penyelenggaraan acara ini, baik dari segi hidangan dan dari segi tempat yang ala kadarnya kami sediakan jauh dari kesempurnaan. Kami mengucapkan juga terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah rela dan ikhlas membantu dalam acara Rakernas ini sehingga acara Rakernas ini berjalan dengan lancar. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami, khususnya pada jajaran Polsek Cilimus dan
Suramil yang ikut membantu dalam mengamankan sehingga acara ini dapat berjalan lancar. Demikian yang bisa kami sampaikan. Masih banyak acara lain mungkin ya Pak ya. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Billahi wal taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua DPW Partai Umat Jawa Barat kepada Bapak Profesor Dr. H. Benyamin Haris MS disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua DPP dan jajaran pengurus DPP Partai Umat, yang terhormat belum datang barangkali Bapak Bupati Kuningan dan jajarannya, yang terhormat jajaran pengurus DPW, sekretaris bendahara dan ketua komisi serta sekretaris komisi, ketua dan sekretaris dan bendahara DPD DPU Kabupaten Kuningan serta ketua dan sekretaris komisi, ketua dan sekretaris serta bendahara DPU se-Jawa Barat, serta undangan lainnya, juga Muspika Kecamatan Cilimut Kabupaten Kuningan yang saya hormati. Bapak-bapak lain yang tidak saya sebutkan karena belum terpantau sampai saat ini, terima kasih atas kehadirannya. Acara Rakernas ini adalah Rakernas yang bersifat keliling zona yang dilaksanakan oleh DPP Partai Umat. Penyelenggaraannya diserahkan kepada DPW kemudian memilih DPD DPU yang siap menyelenggarakan. Kebetulan yang mau menyelenggarakan acara ini Kabupaten Kuningan, DPP DPD Partai Umat Kabupaten Kuningan. Sebab itu kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan penyelenggaraan Rakernas zona Jawa Barat ini. Semoga DPD Kabupaten Kuningan tetap teguh maju dan siaga, terutama dalam rangka ke depan menjadikan Partai Umat di Kabupaten Kuningan mendapat kursi. Ya, kita memahami setidaknya jikalau mungkin kursi Kabupaten Kuningan paling sedikit saja, sekitar berapa persen Pak? Sekian tadi 2% gitu ya. Itu pun jika itu tercapai, kami mengucapkan syukur alhamdulillah. Tetapi juga tentu rapat kerja hari ini tidak hanya untuk membesarkan Partai Umat di Kabupaten Kuningan. Tentu kita dalam rapat kerja yang akan dilaksanakan hari ini, kita akan membicarakan tentang rencana kerja dari masing-masing komisi, di mana komisi di Partai Umat se-Indonesia itu ada 5 komisi. 5 komisi ini yang menjadi target dari pengurus DPP yang terkait tentu saja lebih dari komisi-komisi yang dibutuhkan. Tapi DPP saat ini membatasi pada 5 komisi, yaitu komisi pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi itu terkait dengan melengkapi semua 27 DPD di seluruh Jawa Barat itu setidaknya bisa
terpenuhi pengurusnya sebanyak 27. Tapi sampai saat ini kami baru punya 22 PLT DPD, dan sekarang di antara 22 PLT itu insya Allah 9 PLT DPD kabupaten-kabupaten se-Jawa Barat sudah definitif. Insya Allah dalam periode mendatang, karena kami sudah 2 kali penyelenggaraan di Bandung, dan hari ini yang akan mendapatkan surat definitif. Oleh karena itu, mudah-mudahan yang belum definitif bahu membahu agar segera mendefinitifkan kepengurusannya, supaya bisa kita berkontak politik dengan KPU di masing-masing daerahnya, berkontak politik dengan Bawaslu, berkontak politik dengan sekolah kebangsaan. Itu yang diharapkan oleh kami. Target-target yang akan kami laksanakan nanti di rapat kerja akan dibicarakan oleh Komisi Pengembangan Organisasi, Komisi Pengkaderan, Komisi Bapilu, Komisi Komunikasi Publik, dan Komisi Ekonomi. Jadi komisi-komisi ini mentargetkan apa yang harus dicapai oleh masing-masing DPD sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat Partai Umat. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya Pak Sekjen, yang kebetulan Pak Ketua Umum sedianya akan hadir bahu-bahu di hadapan kita bersama, tapi jam 10 malam tadi malam beliau mengontak saya tidak bisa hadir karena Allah menakdirkan lain, beliau terserang demam ya, demam malaria, demamnya ya harus istirahat dengan sepenuhnya. Sebab itu sangat menyesal sekali Pak Ketum tidak bisa hadir. Mungkin insya Allah akan ada tayangan semacam Zoom sebagai pengantar dari beliau. Oleh karena itu sambutan dari DPP, kalau Pak Sekretaris Haji Suro belum hadir, nanti akan diwakili oleh Pak Sekjen, Pak Ustadz Taufik Hidayat. Bapak Ibu yang kami hormati, saya laporkan kepada Pak Sekjen karena Pak Ketua Umum tidak ada. Kami membagi kabupaten kota itu ke dalam 3 progres. Jadi kabupaten kota yang progres, kabupaten kota yang kurang progres, kabupaten kota yang tidak progres. Kabupaten kota yang progres, Kota Bandung. Silakan tepuk tangan. Kota Depok, Kota Sukabumi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Garut, dan yang tidak menyangka ada progres percepatan Kabupaten Pangandaran. Sementara kabupaten kota yang kurang progres karena belum ada semangat untuk mendefinitifkan itu Kota Banjar, Kota Cirebon, Kota Cimahi, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Bekasi sama Kota Bogor memang ketuanya ditarik ke pusat sehingga untuk mengganti pimpinan ketuanya memerlukan sharing waktu yang sangat panjang. Dan selama ini kota
Bogor dan Kota Bekasi komunikasinya aktif, tapi karena ketuanya ditarik ke DPP sehingga ada perjalanan sedikit kebalikan. Tapi insya Allah tadi kami sudah bertemu dengan Ketua Bekasi dan Ketua Kota Bogor. Dalam waktu dekat pengganti dari ketua masing-masing akan segera diorbitkan. Ya, mudah-mudahan kita doakan. Kemudian Kabupaten Indramayu, Kota Tasik, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta. Bapak Ibu, sebanyak 20 kabupaten kota sudah hadir. Memang ada yang ngabring lebih dari 13 orang, ada yang 1 orang, ada yang 2 orang. Tapi setidaknya kita sudah 75% perwakilan pengurus partai umat kabupaten kota se-Jawa Barat sudah 75%. Nah, kemudian kabupaten kota cukup, tentu organisasi itu akan sulit mencapai sasaran dan progres yang diinginkan. Ini salah satu hal yang sedang dibangun oleh umat, baik oleh DPP, DPW, kabupaten-kabupaten dan kota-kota. Bagaimana kita menciptakan partai umat itu bisa hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai peserta pemilu yang selama ini di kemudian hari insya Allah kita tidak nomor 14 di pemilu akan datang. Tapi saya berharap dengan 75% itu kita sudah memenuhi syarat untuk menjadi peserta pemilu. Dan diharapkan tentu partai-partai yang non parlementer ini banyak bertemu. Pak Sekjen menceritakan tentang hal-hal yang akan direncanakan ke depan. Salah satunya anggota legislatif ke depan itu tentu saja diharapkan pada saatnya proses pemilu itu dipilih bukan calon anggota legislatif, tapi yang dipilihnya adalah partai. Sehingga dengan demikian nanti calon-calon legislatif sebagai kader yang sebenarnya diajukan oleh partai politik yang bersangkutan. Mudah-mudahan itu bisa terprogres dan tercapai. Saya berharap tentu ada 5 kabupaten dan 1 kota yang masih terengah-engah sudah terbentuk kemudian mengundurkan diri, antara lain Kabupaten Sumedang, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Tasik, dan Kabupaten Ciamis. Kekurangan-kekurangan ini insya Allah dengan niat yang baik DPW Jawa Barat tetap solid, kemudian jangan mengurangi semangat jihadnya, tetap semangat, tetap tinggi, tetap hebat, tetap kuat, tetap solid. Itu yang diharapkan oleh kami. Sehingga pada tahun 2029 yang akan datang, pada saat pemilu akan diselenggarakan 27 kabupaten di seluruh Jawa Barat itu sudah ada pengurusnya dengan lengkap. Pengurus Partai Umat di seluruh Jawa Barat terbentuk 100% sebagai peserta pemilu. Dan sekali lagi tentu kepada DPD ya tadi saya mengapa harus ada progres dan kurang progres itu hanya untuk memberikan semangat. Ukuran dan standarnya komunikasi yang baik, kemudian pengajuan pengurus definitif, kemudian komunikasi di antara DPW dengan DPD tersebut senantiasa berjalan dengan baik. Itu beberapa penilaiannya. Dan tentu saja tadi yang DPD progresnya
belum baik, semoga progresnya menjadi lebih baik. Amin. Itu saja yang dapat kami sampaikan, tapi sekali lagi semoga DPP terus menyemangati, memberi inovasi, memberi motivasi kepada kami agar ruh jihad kami dalam memperjuangkan Partai Umat ini tidak kendor dan tidak kurang. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambutan Ketua Umum Partai Umat Bapak Dr. H. Ridho Rahmadi Eskom MSCI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu ada dari pimpinan kecamatan, mungkin dari kabupaten, kemudian mengusung ya dari Partai Golkar. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, insya Allah nanti Bupati katanya akan datang, mungkin sudah ada yang mewakili. Insya Allah kami terima kasih atas dukungan dari pihak Pemda yang telah memfasilitasi acara pada hari ini. Kemudian kami hormati juga Bapak Ketua DPW kita, Bapak Profesor Dr. Benjamin yang telah bekerja payah, susah payah untuk mewujudkan ya acara pada hari ini beserta jajarannya. Kemudian juga para ketua-ketua DPD, para jajaran di DPW dan DPD-DPD, terima kasih telah menghadiri pada acara yang berbahagia hari ini. Insya Allah nanti kita akan dibersamai oleh Bapak Ketua Umum dan Profesor Dr. Muhammad Amin Rais dari Jogja. Insya Allah beliau mendengar ya apa yang tadi sudah disampaikan. Untuk hari ini luar biasa ya acara yang sudah digelar ya oleh DPW Jawa Barat di tempat yang luar biasa ini. Terima kasih ya atas usahanya. Insya Allah ini kami beri nilai 9,99 ya. Baik, mungkin saya singkat, nanti lebih banyak sambutan dari Ketua Umum dan Ayahanda Profesor Dr. Amin Rais. Saya hanya ingin memotivasi kita semua bahwa tentu Partai Umat ini baru saja berumur sekitar 4 tahun. Belum terlalu banyak asam garam yang telah kita lalui, tetapi kita sudah melalui pertama verifikasi faktual, kemudian pertama verifikasi administrasi faktual, dan terakhir kita ikut pemilu pada tahun 2000. Nah, Perdana Menteri Indira Gandhi yaitu dia khawatir jika Pakistan menyerang India karena dengan bantuan Amerika cukup besar kemampuan senjatanya. Oleh sebab itu yang dilakukan oleh Perdana Menteri Indira Gandhi adalah dia datang ke Amerika, dia melobi Presiden Richard Nixon. Pada saat itu Richard Nixon mengabaikan Indira Gandhi hingga 2 hingga 3 atau hingga 4 jam tidak diterima di Gedung Putih. Indira Gandhi hampir pulang marah karena dicuekin. Dianggap pada saat itu India sangat miskin, negara yang sangat miskin, negara yang sangat susah. Apa yang dilakukan oleh Indira Gandhi? Tetapi ada yang membuat Richard Nixon akhirnya berpikir, Pak Presiden Richard Nixon, dulu Anda tahu kan, Anda pernah perang di Vietnam? Ya. Anda tahu Vietnam itu bagaimana kondisinya? Sangat miskin, sangat susah, sangat parah, sangat terbatas pokoknya, serba terbatas, tidak ngerti teknologi, lemah, semuanya, ekonominya, sumber daya manusia dan lain. Tapi Pak Presiden Richard Nixon yang terhormat, kenapa Anda kalah dan kabur dari Vietnam? Itu kata Indira Gandhi. Berpikirlah Richard Nixon, iya, kenapa ya? Saya Amerika, persenjataan banyak, istilahnya logistik banyak, SDM pinter-pinter, banyak profesor,
banyak doktor. Tapi kenapa Anda kalah dengan Vietnam yang negara dianggap tidak jelas lah gitu ya, negara yang sangat miskin, sangat lebih miskin dari India. Richard Nixon membisu, tidak mampu menjawab pertanyaan dari Perdana Menteri Indira Gandhi ini. Akhirnya ada satu kata yang dikatakan Indira Gandhi, yaitu they have a guts but you don't. Apa artinya? Mereka punya keberanian, mereka punya tekad, mereka punya keyakinan, tetapi Anda tidak. Sama seperti partai kita ini, kita mungkin dianggap lemah, kita mungkin dianggap kecil, kita mungkin tidak dianggap siapa-siapa, tapi kita punya keyakinan, punya tekad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saat itu Richard Nixon akhirnya dengan pernyataan seperti itu akhirnya tidak terjadi apa yang dikhawatirkan oleh Indira Gandhi. Akhirnya Pakistan dan India berdamai hanya dengan satu kalimat tersebut. You have a guts, but you don't. Mereka Vietnam punya keberanian, punya keyakinan bahwa bisa merdeka dari Anda, bisa melawan Anda walaupun Anda kaya, Anda banyak duit, Anda banyak teknologi, Anda banyak orang pintar. Tapi Vietnam karena punya tekad yang kuat, punya keyakinan yang kuat, bisa mengusir Amerika yang superpower. Ya, begitulah insya Allah tekad kita. Walaupun kita tidak dianggap siapa-siapa, masih merintis, masih kecil, tapi kita punya keyakinan, punya tekad, punya semangat, punya spirit. Insya Allah 2029 kita akan menang. Mudah-mudahan para kader punya tekad yang sama, ya, jangan melemah, terus semangat. Insya Allah bersama kita. Baik, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara Rakernas wilayah Jawa Barat saya buka. Allahu Akbar. Mari kita dengar sambutan dari Bapak Ketua Umum dan Profesor Dr. Ayanda Hamid Rais. Pada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini semoga suara saya, suara kami, insya Allah bisa didengar dengan jelas di sana. Alhamdulillah jelas. Jelas ya. Baik, yang pertama yang sudah berarti sangat dapat mengurus DPP. Nah, di sini alhamdulillah Pak Amir Rakernas khususnya wilayah hari ini. Kemudian sahabat-sahabat DPP yang hadir, juga khususnya hari ini adalah Sodul Baik DPW Jawa Barat, Ketua dan segala pengurus dan para kader dan pengurus DPD se-Jawa Barat yang saya hormati, yang saya cintai. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya belum bisa menghadiri acara ini secara fisik, padahal ini sesuatu yang sudah saya tunggu-tunggu dalam rangkaian ini. Kemarin di setiap titik saya insya Allah datang dengan penuh semangat. Sebelum ini kemarin Jawa Timur, kemudian sebelumnya itu di DKI, sebelumnya lagi ada di DIY. Nah, ini kemarin sudah kita persiapkan, kita terancang ya, untuk kunjungan ke Jawa Barat ini, tapi ya ini ya, mohon maaf sekali, kondisi fisik saya kemarin ternyata setelah cek itu trombositnya turun, jadi disuruh istirahat dalam beberapa hari ke depan. Tapi alhamdulillah ini bisa membersamai sahabat-sahabat sekalian melalui Zoom, dan juga hari ini ada Pak Amin Rais. Jadi saya mungkin hanya memakai waktu ya sekedar sepertiga saja, nanti kita dengar utama dari Pak Amin Rais. Dalam kesempatan ini sahabat-sahabat sekalian, pertama saya mengucapkan selamat untuk melaksanakan Rakernas untuk wilayah Jawa Barat, dan saya hanya ingin menyampaikan satu reminder kita bersama. Ini saya sipir dari bukunya Pak Muhammad Rais di Tauhid Sosial.
bahwa hendaknya kita dalam membangun perjuangan bersama ini tidak lupa atau memulai dari fitrah kita sebagai manusia. Jadi disinggung bahwa di surat Fatin itu kita diingatkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kita manusia itu dibagi dengan konfigurasi yang sangat sempurna. Akal untuk berpikir, untuk merasa, ada domir hati nurani atau conscience ya, untuk mendorong kita cenderung kepada kebaikan. Tapi kemudian di ayat selanjutnya kalau kita tidak berhati-hati, kemudian terkooptasi oleh hawa nafsu, maka akal tadi, kemudian hati kita tadi, dan domir atau nurani kita tadi menjadi tumpul dan kehilangan arah. Jadi kalau kata Pak Muhammad Nasir di buku beliau, kalau kita nanti dalam berjuang di partai politik ini kemudian tujuannya adalah tujuan yang duniawi, materialistis, maka sejak hari pertama kita akan berpencar bersebaran. Jadi hendaknya kita menjadikan satu titik saja, yaitu marhatillah, ridha Allah, untuk mencari ridha Allah sebagai tujuan akhir kita dalam perjuangan di partai umat ini. Ini untuk saya pribadi, dan saya mengajak seluruh kader partai umat, khususnya hari ini adalah seluruh kader partai umat di Jawa Barat. Insya Allah mari kita mulai merangkai perjuangan partai umat, memanggil seruan Allah bagaimana di Ali Muhammad 104 yang kita sering dengar itu, ya, untuk seruan untuk al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Dan juga di partai umat ini kita punya satu sayap perjuangan yang lain, yaitu adalah al-amru bil adli wa nahyu 'anil zulmi, untuk menegakkan keadilan kemudian melawan kezaliman. Kita bersama-sama, insya Allah kita yakin, insya Allah kemenangan partai umat, entah itu kapan kehendak Allah, tentu kita berharap kita bisa lihat sejak kemenangan itu di 2029, itu kita mulai kemenangannya, langkah kemenangannya menuju ke sana itu dari Jawa Barat, insya Allah. Allahumma amin. Mungkin ini singkat ya dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia di DPD Kuningan khususnya, Ibu Ketua, kemudian juga DPW Jawa Barat, Pak Prof. Benyamin Haris, dan seluruh DPW, pengurus DPW Jawa Barat, dan juga pengurus DPP yang telah hadir. Insya Allah untuk hari ini rapat dalam 5 komisi, saya mengucapkan selamat. Semoga insya Allah bisa dimusyawarahkan berbagai macam rencana, proyeksi, program-program kerja di 5 komisi. Dan insya Allah nanti pada puncak rakernas di 2026 kita kumpulkan dan menjadi satu dokumen program kerja bersama Partai Umat untuk ke depan, khususnya pemilu 2029. Demikian dari saya, mohon maaf atas kesalahan. Lagi mari kita simak dengan bersama tausiah politik, nasihat-nasihat untuk kita dalam perjuangan ini dari Pak Amin Rais, Ketua Majelis Syuro Partai Umat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah أنزل القرآن على عبده ليكون للعالمين بشيرا ونذيرا وجعله حياة قائمة دستورا للعارفين مع مسرورا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Jadi saudara-saudaraku, para pengurus Partai Umat wilayah Provinsi Jawa Barat yang saya hormati, saya cintai, pertama juga Pak Ketua, Pak Benyamin Haris yang saya cintai. Saya akan menyampaikan beberapa hal untuk menjadi catatan penambah skill kita. Saya cuma untuk menunjukkan dan tentu tidak pernah guna, tidak pernah enteng, mesti memberikan kesadaran, keikhlasan
Pak Ibu, Pak Guru, yang kita ucapkan kepada Allah, niscaya saya akan memperjuangkan untuk tidak mengenal kepada rakyat umat yang kita cintai. Jadi ada ungkapan dalam bahasa Arab yang menunjukkan bahwa perjuangan identik dengan kehidupan. Jadi al-hayatu jihadun hayatun. Jadi hidup itu adalah jihad, struggle, tujuan, dan tujuan, struggle itu adalah kehidupan hidup. Artinya hidup tanpa struggle, hidup tanpa perjuangan, hidup tanpa jerih payah, hidup tanpa kerja keras, itu ya hidup-hidupan lah. Bukan hidup yang penuh arti, penuh makna, tapi hidup casual, orang tadi yang dari kita manusia yang dia setelah naik dia televisi, kemudian tidur saja, itu namanya hidup tetapi kurang bermakna, kurang punya esensi, yaitu perjuangan dan pengorbanan. Nah, saya punya keinginan, punya harapan, punya mudah-mudahan 4 tahun kita ini pada umat seluruh Indonesia dari 14 sampai 4 itu bangkit untuk menggalang kerjasama jangan sampai sektor kecil itu jadikan masalah besar sehingga ukhuwah di antara kita itu jadi lembek atau sebelumnya. Jadi kekuatan kesatuan dan kesatuan itu salah satu syarat harus kita penuhi kalau kita menjadi ingin pada keinginan kita menjadikan satu hal itu satu yang besar, satu yang kita butuhkan dan satu itu bisa jadi saya ingin dari 82 tahun jadi politik itu mudah-mudahan ya kurang lebih cukup lah kesempatan tingginya pada perubahan ini kepada masyarakat itu kembali di Jawa Timur. Jadi pertama mungkin lihat dan Al-Quran sendiri itu kata sholat itu sangat berarti kata-kata sholat. Jadi sebenarnya saya muncul takut kalau mengajar kita tahu betapa sholat dan sifat fisabilillah itu memang kembar kedua. Jadi saya sudah merasa baik dan kemudian untuk dibuat masih kurang lembek, masih banyak, masih kurang kurang niat itu ya mungkin besar semua saya tidak ada. Nah, sebab itu mestinya secara kehidupan akan menghasil kita untuk tegak menegakkan nilai-nilai Islami. Kalau kita hidup pada beberapa Pancasila, nilai Pancasila sebagai negara secara kuat dan memang tidak mudah keluar karena berbagai macam katakanlah itu masalah itu yang berbeda. Yang pertama itu artinya sisihkan niat kita bila alamin itu jangan sampai di dunia atau di yang lain. Jadi dunia itu mana? Jadi sehingga pada Rasulullah kita itu bisa berjalan itu semua perbuatan, semua action kita, semua kita itu hanya untuk ilahi Rabbul Alamin.
Ini yang kedua, tidak ada yang namanya perjuangan itu seperti berjalan di jalan yang lurus, yang halus, diberi dengan permadani, mungkin ada bunga dan lain-lain. Itu namanya besok di akhir kita temui. Tapi di dunia yang sekarang ini, jalan kebenaran itu mesti kadang-kadang begitu, kadang-kadang ada cukup kita harus hati-hati dan berpahasan dengan berbagai bid'ah kebenaran. Jadi kita sudah sadar, tapi kita ini, Indonesia ini terkenal dengan magnet konteks. Jadi duit yang dasar itu dolar atau euro atau rupiah. Jadi banyak posisi kita ulang-ulang level 300 itu masih jalan, kemudian melihat ada koreksi rupiah atau dolar atau euro itu, kemudian kita ikut. Itu tidak boleh sama sekali. Di sini ada pegangan kita dari Rasulullah SAW. Kalau engkau kejar akhiratmu, kalau engkau wahai orang Islam, orang beriman, engkau kejar sukses akhiratmu, misalkan terbawa otomatis kesuksesan di dunia ini. Ini sebuah prinsip tujuan anak saling menangga. Tolong ini bersedia. Jadi kalau kita punya himmah, punya niat untuk mencapai ridho Allah, mardotillah, untuk mencapai sukses atau al-falah di akhirat nanti, otomatis, automatically, hidup kita di dunia ini akan ikut berangkat. Jadi ini sesuatu yang membuat kita insya Allah SWT menjadi teguh di tengah perjalanan. Kita tidak menoleh kepada iming-iming uang atau kegiatan yang lain yang kita juga sudah paham. Jadi itu kita hindari supaya siapa? Supaya turun barokah, turun nasir, turun nasir minallah kepada kita semua. Coba bayangkan, kalau perjuangan kita sudah ditolong Allah, mana mungkin ada bisa mengalahkan kita, mana mungkin ada bisa memiliki kita. Ini tolong dipegang sebagai pegangan kita. Jadi saya ini alhamdulillah sudah mengenyam ya itu politik ya, sudah belajar dan lainnya. Saya pernah memimpin partai nasional dulu 4 besar dan 5 besar. Kemudian saya menjadi ketua MPR, majelis yang tertinggi. Waktu itu MPR itu majelis yang tertinggi. Memilih presiden MPR, kemudian memasukkan ke MPR. Sekarang menjadi langsung, kemudian juga suasana yang luar tadi, karena kenyataannya siapa saja capres yang berkarung-karung uang katakanlah puluhan atau ratusan triliun itu seolah dijamin keamanan. Apalagi 60% lebih rakyat itu kalau negara kita itu lulusan SD. Lulusan SD itu saya kira sulit untuk membayangkan apa arti good government, apa arti strong government, good governance, ya, apa arti hubungan antara legislatif, eksekutif, yudikatif itu tentu tidak nyampe. Nah karena itu memang ini bergerak, tapi insya Allah itu juga tantangan yang menggairahkan kita. Jadi makin berat tantangan itu orang beriman makin teguh ya dalam menaklakkan kedua artinya di atas muka bumi ini. Ya. Kita milik Allah itu untuk maju ke depan dengan sungguh-sungguh mencapai saja dan tidak pernah boleh kontek. Karena ini yang Pak Nasir yang sering juga Pak Nasir itu salah satu pahlawan politik Indonesia. Nasir itu kan juga saya sangat cinta Pak Nasir. Jadi Pak Nasir mengatakan
perjuangan menegakkan keadilan dan kebenaran hak itu tidak pernah mudah. Ibaratnya orang-orang yang berjuang di jalan Allah itu menempuh jalan 1000 kilometer sampai ke sasaran dan betul-betul tercapai apa yang kita inginkan. Sementara itu teman-teman kita itu kekuatan lututnya itu masing-masing berbeda-beda. Ada 100 km baru 10 kilo sudah mengeluh, sudah mengatakan sampai di sini saja kekuatan saya kembali ke rumah, tidak kuat lagi ya bersama dengan anda-anda. Juga ada yang sudah kelihatan kuat, tapi di tengah-tengah perjalanan sudah 500 km sudah Jakarta 500 km, kemudian mengatakan sudah tidak ada. Kemudian itu jangan diremehkan, jangan lagi diajak, jangan. Itu kekuatan yang sudah kita apresiasi. Bahwa kita berjalan maka lebih bagus lagi. Ya alhamdulillah. Akhirnya insya Allah terus saja itu akan diijabah oleh Allah apa yang kita inginkan. Jadi satu ayat yang saya hafalkan, saya coba perhatikan, itulah kata firman Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin. Jadi adapun orang-orang yang berjihad di jalan kami, kata Allah, ya, kami Allah pasti akan menunjukkan jalan kami. Jadi subul itu jamak sabil. Jadi I will show you, I will guide you to different ways, to different course. What for? To achieve your ultimate goal. Jadi Allah seolah-olah berdialog dengan kita, orang beriman. Kalau kamu memang berjuang di jalan kami, kata Allah, maka kami akan tunjukkan jalan-jalan kepadamu itu, dan kamu akan mendapat kemenangan. Mengetahuilah bahwa kami Allah selalu bersuka orang-orang yang berbuat kebajikan. Di Indonesia ini kita tahu dalam macam itu tumplek-plek ada di sini. Ini yang kita cintai namanya Indonesia ini. Jadi ada orang-orang yang bukan yang dilihat itu. Jadi kemana angin bertiup, maka itu condong ikut kepada angin itu. Jadi tidak kita berikan. Tapi itu masih penting ada lagi yang kemudian terjadi kunci Islam, kunci Muslim. Jadi kalau kita bilang, hey brother, why? Adalah I hate Islam because I hate Islam basic. Jadi ini hatred konsep of hatred, kemudian ini tidak cukup sedikit, ini cukup banyak di negeri kita ini. Ya ada di Jawa, ada di Sumatera, ada di Kalimantan, Sulawesi, ada di Maluku, Papua dan lain-lain. Walaupun gradasi atau tingkat keislamofobian itu tentu masing-masing berbeda. Dan ketiga, saya ingin sampaikan bahwa kita tidak boleh lupa satu menit bahwa kehidupan nasional kita itu semua dinamik dengan undang-undang pendidikan, undang-undang kehutanan, undang-undang perpajakan,
semua itu ada undang-undang. Dan jangan lupa undang-undang itu yang membuat ada eksekutif dan legislatif, pemerintah dengan DPR RI. Nah, kalau kita akan insya Allah bisa masuk besok di DPR, maka mungkin kita adalah 20 anggota DPR RI kita masuk lebih. Artinya apa? Kita ikut membuat undang-undang nasional yang dampaknya akan dirasakan oleh seluruh bangsa Indonesia tanpa kecuali. Karena itu, kalau kita misalnya punya 2 pilihan seperti anggota DPR RI dari Partai Umat, maka paling juga kita bisa adu argumen, bisa adu narasi, bisa adu wacana, supaya kita itu mewarnai undang-undang yang akan disahkan. Jadi begitu ada kesepakatan antara DPR RI dan eksekutif pemerintah, maka diketuk kali jadi undang-undang dan masuk ke negara dan tidak bisa diubah dengan cara apapun. Ini contoh yang susah. Tapi juga bisa juga misalnya kalau eksekutif misalnya sampai kalah, ya, kemudian mengeluarkan undang-undang darurat sipil, mungkin kita bisa counter, itu bisa counter. Tapi kalau di DPR counternya lemah, kemudian kalah, bayangkan undang-undang darurat sipil dipraktekkan, maka setelah jam 9 malam tidak ada lagi restoran buka, tidak ada lagi masjid yang dihuni oleh para jamaah, tidak ada warung makan buka, tidak ada apa, karena seperti suasana darurat tenang. Apalagi kalau undang-undang ini tidak diterapkan, maka tentara kita, harus kita itu berhak memiliki rumah siapa yang dianggap tidak kritik atau tidak koreksi pemerintah, alangkah kemudian kita ini menjadi negara Gestapo. Dan Gestapo itu Gestapo negara Hitler, di mana itu bisa membongkar satu rumah, bisa dihancurkan dan lain-lain, karena sudah mencari data-data yang tidak simpati, tidak tunduk kepada pemerintah. Nah, ini berarti pentingnya kita bukan dengan atau anggota legislatif di DPR RI. Tetapi tidak berarti anggota DPR di tingkat provinsi, daerah dan kota, tapi sama saja penting. Karena peraturan daerah itu juga tidak secara menyeluruh satu arah oleh gubernur. Tapi gubernur pasti mengkompromikan dengan anggota DPR provinsi. Yang tidak ikut kendalikan, tidak mau, tidak mengatakan dan lain-lain, mereka kita punya beberapa katakanlah 10 atau 11 katakanlah 10 di DPR wilayah itu, DPR provinsi itu sudah insya Allah lebih dan kita ikut mewarnai, kita ikut debat, kita ikut adu argumen, wacana dan demikian juga pada desa kabupaten dan desa sama saja. Kalau kita bisa utamakan beberapa anggota DPR kabupaten dan DPR kota, maka sengaja dari Pak Jokowi bisa ikut menyinari, bisa ikut menunjukkan awas ini bahaya, awas itu barang dan lain-lain. Tapi tanpa tidak mungkin sekali lantas ada dari manduk antara dari kota dengan DPR-nya, antara bupati dengan DPR-nya. Dari manduk ini ternyata mengarah kepada keuntungan penguasa
dan menyampaikan kepada rakyat bagaimana membentuk ini akan dicerca dihukum dalam Islam itu ya. Kalau sampai pemimpin hanya mengisi pilih atau kampungnya saja dengan kekayaan dan mengabaikan umat atau rakyat yang itu, maka dia akan mendapatkan tentu murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tantangan kita itu makin ke depan itu juga makin berat. Jadi sekarang ini dengan kecanggihan AI, artificial intelligence, bisa dilihat dengan banyak yang dipalsukan. Dan kalau ada lawan politik kita yang memang tidak suka kepada kejujuran, tidak suka menilai rakyat, biasa saja ya. Dengan kecakapan AI tersebut pun tidak bisa kemudian meninggalkan dalam zaman medsos yang tidak terbatas ini ya. Kemudian beberapa video-video yang sesungguhnya tidak pernah kita lakukan seolah-olah dilakukan oleh bagian dan lain sebagainya. Anda insya Allah mahfud dan saya katakan. Nah, kita bertanya dalam saya berdoa mudah-mudahan pada umat itu dimudahkan Allah dalam arti pengurus dan para anggotanya itu betul-betul bisa mengagumi lautan perjuangan ini dalam satu kapal yang sama. Jangan pernah sampai ada sesama kafir itu mengatakan jasus. Jadi jasus itu mata-mata. Jadi mencari kesalahan orang lain dan lain-lain, mencari firman dan lain-lain itu tentu tidak bisa masuk. Bahkan dalam surat itu Allah sudah memperingatkan kalau kamu suka mengintip-intip mencari sama lain, ibaratnya kamu tidak memakan jenazah mayat sedalam itu, tentu kamu jijik. Karena itu berserah pada Allah Maha Rahim, Maha memberikan taubat dan Maha Rahim, Maha Penyayang. Nah, jadi barangkali ini yang ingin saya sampaikan. Dan selamat bekerja berjuang ya. Kemudian mari kita bahwa pada umat ya, menjadi partai yang dibawa partai besar, partai yang diperhitungkan oleh partai-partai lain, dan partai diperhitungkan untuk ikut memperbaiki nasib negeri yang kita cintai yang bernama Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, ya, terima kasih. Assalamualaikum.